luar biasa ya, karena kita punya Tuhan yang luar biasa ya adik-adik, yang bertahta di dalam kehidupan kita. Mari adik-adik, saya ajak kita berdiri, kita akan mulai ibadah di sore hari ini. Kita memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, menari dan menyembah Tuhan. Mari saya ajak kita mengulurkan tangan, kita tutup mata kita berdoa bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur dari hadapan Engkau, Allah kami yang hidup, Allah kami yang perkasa, Engkau yang berkata, yang berkuasa, dengan siap usia dan menyembah kami ini. Penuhi hati kami Tuhan, biar Roh-Mu yang haus dan lapar akan Engkau, yang memuji, yang memuliakan nama-Mu, biarlah tinggal dalam depan kami ini. Dan siapkan hati kami juga ya Bapa, untuk mendengarkan firman-Mu, biarlah firman yang disampaikan berbuah lebat, menghasilkan Tuhan kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Yesus, di dalam nama Yesus semua siap di Tuhan karena bersama-sama. Amin. Adik-adik, ada gerakan roh Allah ya, saat kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, saat kita mengagungkan Dia rahasia dalam segala rahasia. Mari kita memuji dan menari Tuhan.
Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia sangka dan hilangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, besar. Biar kita Tuhan yang besar ya, dari amin, amin. Mari adik-adik kita siapkan hati kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita pujikan Dia seperti air yang mengalir, memenuhi jiwa kita, memenuhi hati kita dengan Roh-Nya yang kudus, yaitu Roh Kudus. Seperti air yang mengalir di hatiku, Dia seperti air, Dia seperti air yang mengalir saat ini.
adik-adik yang dikasih Tuhan, apa kabarnya sore hari ini? Pasti diberkati Tuhan. Pasti kabarnya luar biasa, sukacita selalu bersama dengan kita semua. Ayo adik-adik, sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan kita, tutup mata kita, dan tundukkan kepala kita. Allah Bapa yang baik, terima kasih karena sekali lagi Engkau masih mengizinkan kami untuk kami bersama-sama mendengarkan kebenaran firman yang daripada Engkau. Biarlah ya Bapa, firman disampaikan itu bertumbuh dan berbuah dalam setiap pribadi kami semua. Satu hal yang kami tahu, bahwa firman yang disampaikan tidak pernah ada yang sia-sia. Setiap firman-Mu berkati kehidupan kami, bahkan firman-Mu memberi kekuatan untuk kami terus berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, berkati dari awal, pertengahan hingga akhir, hanya kuasa Roh-Mu yang kami izinkan bekerja. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau, Raja di atas segala raja. Kita yang sudah berdoa berkata amin. Nah adik-adik, kemarin hari Kamis kita merayakan yang namanya kenaikan Isa Al-Masih, kenaikan Tuhan Yesus ke atas surga. Tuhan sudah menyelesaikan tugasnya di bumi. Dia lahir bagi kita, dia mati bagi kita, dia bangkit bagi kita, dan dia naik ke atas surga. Jangan sedih ketika Tuhan naik ke atas surga. Apakah Tuhan meninggalkan kita? Apakah Tuhan membiarkan kita berjalan sendiri? Apakah Tuhan tidak mengasihi kita sampai-sampai dia pergi meninggalkan kita? Tidak adik-adik, ada suatu janji, ada suatu penyertaan yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Kenapa Tuhan Yesus naik ke surga? Kenapa rasanya kok jauh sih? Kenapa sih Tuhan harus naik ke atas surga? Kenapa Tuhan gak tinggal selama-lamanya bersama-sama dengan kita? Kenapa dia meninggalkan kita di dunia? Nah adik-adik, jangan bersedih, jangan panik kalau Tuhan naik ke atas surga. Tuhan menjanjikan suatu penyertaan, Tuhan menjanjikan suatu perlindungan yang begitu sempurna bagi setiap kita. Gak boleh sedih, gak boleh nangis ketika Tuhan naik ke atas surga. Kak, rasanya sedih banget deh, Tuhan naik ke atas surga, Tuhan meninggalkan kita, Tuhan gak sayang nih Kak sama kita, sampai-sampai dia harus naik ke atas surga. Enggak adik-adik, ketika Tuhan naik ke atas surga, ada kuasa yang Tuhan janjikan bagi setiap kita. Apa sih Kak janji Tuhan ketika Tuhan naik ke atas surga? Sabar dulu adik-adik. Nah, karena dia naik ke atas surga, justru itu membuat dia semakin dekat dengan kita. Melalui Tuhan naik ke atas surga, Tuhan mencurahkan apa? Ada yang tahu adik-adik? Tuhan mencurahkan Roh Kudusnya, Roh penghibur, Roh yang akan selalu bersama dengan kita. Tuhan naik ke atas surga tidak langsung meninggalkan kita begitu saja, tapi dia mengutus Roh Kudusnya untuk selalu bersama dengan kita. Bahkan ketika kita sendirian, kita merasa sendiri, ingat ada Roh Kudus yang sudah diutus Tuhan untuk kita semua, bukan hanya untuk kalian, bukan hanya untuk orang-orang dewasa, tapi untuk kita semua, baik untuk kalian, baik juga untuk adik-adik. Tuhan gak pernah pilih kasih, Tuhan gak pernah berkata orang dewasa aja deh yang aku curahkan Roh Kudus. Enggak, semua, baik anak kecil, orang dewasa, orang muda, bahkan orang tua sekalipun, mereka menerima yang namanya pencurahan Roh Kudus. Di masa-masa dimana ketika Tuhan datang, dia memberikan gantinya, suatu pribadi gantinya. Tuhan gak langsung meninggalkan kita, tapi dia mencurahkan dan mengutus Roh Kudusnya untuk bersama-sama dengan kita. Roh Kudus ada dalam diri kita, ada di dalam hati kita, dalam diri kalian, dan juga di dalam diri adik-adik. Nah, Roh Kudus yang akan selalu menuntun kita, Roh Kudus yang akan selalu memberikan pengertian-pengertian kepada setiap kita. Di saat kita tidak mengerti akan firman Tuhan, di saat kita tidak mengerti akan jalan-jalan Tuhan dalam hidup kita, ada Roh Kudus yang selalu menguatkan kita. Tetap kuat di dalam kebenaran firman Tuhan, tetap kuat dalam kita mengikut dan mengiring Tuhan. Walau firman Tuhan mengatakan, walau 1000 rebah di kiriku, 10.000 rebah di kananku, tetaplah Tuhan yang menjadi Allahku.
Roh Kudus yang akan selalu menguatkan kita. Dia nggak akan membiarkan kita menjadi pribadi-pribadi yang lemah, tapi kuat, selalu diperbarui di setiap harinya. Dan jadi jangan pernah merasa kalau kita ditinggalkan oleh Tuhan. Jangan pernah merasa kalau kita sendirian. Aku sendirian karena Tuhan udah pergi ke surga, jadi nggak ada lagi yang bersama dengan aku. Enggak, sekalipun dia Bapa di surga, dia memberikan Roh Kudusnya bagi setiap kita. Jangan merasa kita menjadi orang-orang yang terbuang ketika Tuhan naik ke surga, tapi bersyukurlah dan bersukacitalah karena kebangkitannya, karena dia naik ke surga, dia mencurahkan Roh Kudusnya. Kita buka Alkitab kita di Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai yang ke-11. Tapi kalian akan bacain mulai ayat yang ke-7. Nih, ayat yang ke-7, dengarkan baik adik-adik. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kita adalah saksi Tuhan. Kita adalah saksi Kristus. Kalau Roh Kudus turun ke dalam kita, dikatakan, tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kita percaya kita telah menerima Roh Kudusnya. Kita percaya bahwa kita telah menerima kuasa. Maka kita adalah saksi-saksi Kristus. Tuhan mengatakan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Jadi kenapa kita harus memberitakan firman Tuhan? Kenapa kita harus menyampaikan firman Tuhan? Karena kita adalah saksi-saksi Tuhan. Karena kita adalah anak-anak Tuhan. Karena kita adalah para pelayan-pelayan Tuhan. Karena kita adalah hamba Tuhan. Orang yang sudah ditebus oleh Tuhan akan membalas setiap perbuatan baik Tuhan. Bukan dengan hal yang mewah, tapi dengan memberikan hidup kita menjadi saksi Tuhan. Itu adalah sesuatu hal yang menyenangkan bagi Tuhan. Setelah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia. Siapakah ia? Tuhan Yesus disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Adik-adik pernah lihat foto atau sebuah video ilustrasi Tuhan diangkat ke surga? Dia diangkat, naik sampai pada satu titik awan menutupi akan Tuhan Yesus. Nah, kalau zaman dulu orang-orang itu beruntung sekali ya adik-adik, bisa melihat secara langsung Tuhan Yesus naik ke atas surga. Firman Tuhan mengatakan, berbahagialah mereka tidak melihat namun percaya. Walau kita nggak melihat secara langsung akan Tuhan naik ke atas surga, tetap percaya bahwa kuasanya adalah kuasa yang begitu besar. Tetap percaya walau kita tidak melihat secara langsung. Ketika mereka sedang menatap langit waktu ia naik itu, tiba-tiba ketika mereka sedang melihat ke atas, melihat betapa hebatnya, betapa luar biasa Tuhan naik ke atas surga, ada yang muncul nih adik-adik. Siapakah yang muncul? Nah, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Kalau dari kata berpakaian putih, dah pasti malaikat. Apakah kalian juga malaikat karena pakai baju putih? Nah, jadi pada saat itu ketika mereka sedang melihat proses Tuhan terangkat ke surga, tiba-tiba muncullah dua orang berpakaian putih di sebelah mereka dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ pada saat itu ketika mereka menyaksikan proses pengangkatan Tuhan. Mereka berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat langit?" Malaikat ini berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa engkau melihat ke langit?" Ini malaikat apa nggak tahu kalau Tuhan Yesus lagi terangkat? Kenapa kau bertanya? Aku sedang melihat proses Tuhan Yesus naik ke atas surga. Kenapa engkau berkata seperti itu? Mungkin mereka mengatakan kepada para malaikat ya adik-adik. Nah, terus mereka ngomong nih, Yesus ini
yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Dia Tuhan akan datang kembali dengan cara yang sama ketika dia terangkat. Saat-saat akhir di mana Tuhan akan datang, dia akan muncul kembali dengan cara yang sama. Dia akan berdiri, dia akan seperti raja dan segala raja, bukan seperti ya adik-adik, emang dia raja dan segala raja. Dia akan berdiri tengah-tengah awan, dia akan datang sebagai hakim yang adil. Dia akan mengadili kita dari segala apa yang kita perbuat, menuntut segala perbuatan kita, apa yang kita lakukan. Jangan sampai ketika Tuhan mau datang dan mendapati kita tidak menjadi orang-orang yang berkenan, tapi biarlah kita tetap menjadi orang-orang yang setia, kita tetap menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan, kita tetap menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Ketika Tuhan datang, Tuhan berkata, "Hai anakku, masuklah dalam kerajaan surgaku yang kudus." Jangan sampai Tuhan menolak kita. Tapi biarlah selagi kita masih hidup, selagi kita bisa bernafas dan masih bernafas, berikan yang terbaik kepada Tuhan. Sama seperti Tuhan yang memberikan terbaik kepada kita, sudah selayaknya kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya bagi setiap kita orang yang percaya. Dan di saat itulah kita harus memberitakan Injil Tuhan. Kita harus memberitakan kuasa Tuhan. Kenapa kita memberitakan Injil? Karena kita membalas akan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi jangan pernah menyia-nyiakan kasih Tuhan, jangan pernah menyia-nyiakan kesempatan Tuhan berikan hidup kita hari ini. Walaupun kita masih kecil, berikan kepada Tuhan. Jangan diberikan kepada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, tapi biarlah kita hidup memberikan yang terbaik di hadapan Tuhan. Jadi adik-adik, selamat menikmati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Ketika dia naik, Roh Kudus turun bagi setiap kita. Jadi gak ada alasan untuk bersedih karena kita berkata, aku sendirian, Tuhan meninggalkanku karena dia naik ke atas surga. Enggak, Tuhan naik ke atas surga, dia mencurahkan Roh Kudus-Nya. Jadi kita bersuka cita, tetap bergembira, tetap bergirang apapun yang adik-adik alami hari ini. Adik-adik punya pergumulan, adik-adik punya kerinduan, datanglah berdoa kepada Tuhan. Di saat kita tidak bisa berkata-kata, ada Roh Kudus yang akan menggantikan doa setiap kita. Dia akan menyampaikan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan oleh kita kepada Bapa di surga. Sebegitu hebatnya kuasa Tuhan, sebegitu hebat dan dahsyatnya kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Banggakah adik-adik menjadi anak-anak Tuhan? Banggakah adik-adik yang menjadi dipilih dan dipanggil untuk menjadi anak-anaknya? Kalau kalian bangga karena dia menjadi Bapa kalian bangga karena kalian dipilih untuk menjadi anaknya. Teruslah bersuka cita dan teruslah bergirang. Adik-adik punya 99 alasan untuk bersedih, tapi Tuhan memiliki 100 bahkan 1000 alasan untuk membuat kita tetap bersuka cita. Demikian firman pada sore hari ini adik-adik. Yuk kita berdoa, kita akhiri firman pada sore hari ini. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat kasih-Mu yang begitu hebat dalam hidup kami. Terima kasih Engkau mati bagi kami, terima kasih Engkau bangkit bagi setiap kami. Kuasa yang begitu hebat, kuasa yang begitu luar biasa. Kami bangga memiliki Engkau menjadi Tuhan satu-satunya dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk Roh Kudus yang Kau percayakan dalam diri kami. Terima kasih untuk kuasa yang Kau berikan dalam setiap kehidupan kami. Biar kami terus melangkah sesuai dengan apa yang Kau mau. Kami melangkah sesuai dengan kebenaran firman yang daripada Engkau. Terima kasih ya Bapak. Kami menyerahkan seluruh keberadaan kami dalam kuasa tangan-Mu, berkati seluruh anak-anak-Mu, mereka yang mendengarkan kebenaran firman yang daripada Engkau. Biar hati mereka penuh dengan sukacita dan hati mereka penuh dengan kegirangan. Pakai mereka untuk menjadi alat-Mu, pakai mereka untuk menjadi memuliakan nama Engkau, Raja di atas segala raja. Kami mengucap syukur buat semuanya ya Tuhan. Kami serahkan hari ini segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau, Raja di atas segala raja. Kita sudah berdoa berkata, amin. Tuhan Yesus berkati semua adik-adik. Kita ketemu lagi di minggu depan. God bless you. Just you.
Puji syukur